Dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Ada saat tertentu dalam hidup ketika semesta tidak lagi berbisik pelan, tidak lagi memberi tanda kecil, tidak lagi menyampaikan pesan lewat rasa gelisah yang samar. Ada saat ketika langit seperti membuka tirai besar, lalu memperlihatkan kembali sesuatu yang pernah dikubur, sesuatu yang dulu dianggap hilang, sesuatu yang pernah mereka pikir sudah aman di balik debu waktu. Dan hari ini pesan itu datang bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa tidak ada kebenaran yang benar-benar mati. Ia hanya menunggu musimnya. Ia hanya bersembunyi di ruang sunyi, sampai waktunya tiba untuk berdiri kembali dengan cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Mungkin selama ini kamu pernah difitnah. Mungkin pernah ada cerita tentang dirimu yang diputar-balikan. Mungkin ada orang yang tersenyum di depanmu, tetapi menyusun narasi lain di belakangmu. Mereka membuat orang lain meragukan hatimu, meremehkan niatmu, bahkan menganggapmu sebagai penyebab kekacauan yang sebenarnya tidak pernah kamu mulai. Dan yang paling menyakitkan, ketika semua itu terjadi, kamu tidak selalu punya kesempatan untuk menjelaskan. Kamu hanya diam bukan karena lemah, tetapi karena hatimu terlalu letih untuk berdebat dengan orang yang memang sudah memilih untuk tidak mendengar. Namun ketahuilah, jiwa terpilih, diamnya seseorang yang bersih tidak pernah sia-sia. Kesabaranmu tidak pernah lenyap tanpa catatan. Air matamu tidak pernah jatuh tanpa saksi. Ada rekaman yang lebih halus daripada suara, lebih kuat daripada bukti manusia, lebih dalam daripada ingatan dunia. Rekaman itu tersimpan dalam getaran, dalam waktu, dalam jejak energi, dalam mata orang-orang yang diam-diam memperhatikan, dan dalam cara semesta mencatat setiap niat yang disembunyikan. Hari ini rekaman lama itu kembali muncul. Bukan selalu dalam bentuk benda, suara, atau gambar yang nyata, tetapi bisa juga berupa ingatan seseorang yang akhirnya terbuka, percakapan yang tiba-tiba bocor, kesaksian yang akhirnya berani keluar, pola yang mulai terlihat jelas, atau peristiwa kecil yang menyambungkan semua potongan yang dulu terpisah. Sesuatu yang dulu mereka sembunyikan dengan rapi kini mulai bergerak sendiri menuju permukaan. Mereka dulu merasa aman karena mengira waktu akan menghapus segalanya. Mereka mengira karena kamu diam, maka mereka menang. Mereka mengira karena kamu tidak membalas, maka kamu tidak punya kekuatan. Tetapi mereka lupa satu hal. Orang yang berjalan bersama kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar oleh langit. Ia hanya perlu bertahan, tetap bersih, tetap tegak, dan membiarkan waktu menjadi saksi yang paling jujur. Jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin inilah salah satu tanda terbesar yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bukan kebetulan jika kamu merasa akhir-akhir ini ada energi lama yang kembali muncul. Bukan kebetulan jika nama-nama lama mulai terlintas. Bukan kebetulan jika orang yang dulu pergi tiba-tiba melihatmu lagi. Bukan kebetulan jika suasana di sekitarmu terasa seperti ada sesuatu yang hendak terbongkar. Semesta sedang menyusun ulang panggung. Orang-orang yang dulu berdiri di balik kabut mulai terlihat bentuk aslinya. Cerita yang dulu tampak kabur mulai menemukan garisnya. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang dibawa ke satu titik di mana kebenaran tidak lagi memohon untuk dipercaya. Kebenaran akan berdiri sendiri. Kebenaran akan berbicara tanpa perlu kamu memaksakan suara. Maka dengarkan sampai selesai. Jangan pergi sebelum pesan ini menuntaskan getarannya. Karena setelah ini, mungkin kamu akan memahami bahwa luka lamamu bukan akhir cerita. Ia adalah ruang penyimpanan rahasia, tempat semesta menaruh bukti bahwa kamu pernah dijatuhkan, tetapi tidak pernah benar-benar dikalahkan. Bagian 1. Rekaman lama. Itu bukan sekadar bukti. Ia adalah jejak energi yang menolak mati jiwa terpilih. Ada sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka yang terbiasa bermain dengan kebohongan. Mereka mengira bukti hanyalah sesuatu yang dapat dihapus,
disembunyikan, dipotong, diputarbalikan, atau dibuang ke ruang gelap. Mereka mengira selama tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, dan tidak ada yang berbicara, maka kesalahan mereka akan larut begitu saja, seperti jejak kaki di pasir setelah disapu ombak. Tetapi kehidupan tidak sesederhana itu. Semesta memiliki cara mencatat yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Setiap niat meninggalkan gema. Setiap ucapan meninggalkan bekas. Setiap pengkhianatan menaruh bayangan pada ruang tempat ia terjadi. Bahkan ketika manusia lupa, energi tidak lupa. Bahkan ketika seseorang berpura-pura tidak pernah melakukan apapun, getaran dari perbuatannya tetap berjalan, mencari jalan pulang menuju kebenaran. Rekaman lama yang kembali muncul dalam hidupmu bukan hanya tentang masa lalu yang bangkit. Ia adalah simbol bahwa ada bagian dari kebenaran yang menolak dikubur lebih lama. Ada serpihan waktu yang dulu dipaksa diam, kini mulai bernafas kembali. Ada suara yang dulu tertahan, kini menemukan celah untuk keluar. Dan semua ini bukan terjadi karena kebetulan, melainkan karena musim penyingkapan telah tiba. Dulu mungkin kamu merasa seperti berdiri sendirian di tengah ruangan yang penuh tuduhan. Orang-orang menatapmu dengan mata yang sudah dipengaruhi cerita orang lain. Mereka mendengar sesuatu tentangmu, lalu menganggapnya benar hanya karena yang mengatakannya lebih pandai bersandiwara. Mereka tidak melihat betapa kamu berjuang untuk tetap waras. Mereka tidak tahu berapa malam yang kamu lalui dengan dada berat, bertanya-tanya mengapa niat baikmu bisa berubah menjadi bahan tuduhan. Tetapi jiwa terpilih tidak dibiarkan hancur hanya karena manusia salah membaca. Ada penjagaan halus yang bekerja di belakang kehidupanmu. Ada kekuatan tidak terlihat yang menahanmu agar tidak jatuh terlalu dalam. Mungkin saat itu kamu tidak mengerti mengapa kamu diminta untuk diam. Mungkin kamu ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Tetapi sesuatu di dalam dirimu menahan. Ada suara batin yang berkata, "Jangan kotori tanganmu dengan api yang bukan milikmu." Dan hari ini, kamu mulai mengerti. Diammu bukan kekalahan. Diammu adalah ruang bagi kebenaran untuk mengumpulkan tenaga. Kalau dulu kamu langsung membalas, mungkin cerita itu akan semakin keruh. Kalau dulu kamu ikut berteriak, mungkin suaramu akan dianggap sama kotornya dengan suara mereka. Tetapi karena kamu memilih menahan diri, semesta punya ruang untuk bekerja dengan caranya sendiri. Rekaman lama itu kini muncul seperti pintu yang terbuka dari lorong waktu. Ia membawa kembali suasana, percakapan, pola, dan wajah-wajah yang dulu bersembunyi di balik topeng. Mungkin ada seseorang yang tiba-tiba mengingat detail penting. Mungkin ada pesan lama yang ditemukan kembali. Mungkin ada pengakuan yang muncul dari mulut orang yang dulu diam. Mungkin ada kejadian yang membuat semua orang akhirnya berkata dalam hati, ternyata selama ini cerita tidak seperti yang mereka dengar. Disinilah keagungan hidup bekerja. Kebenaran tidak selalu datang saat kita memintanya. Kadang ia datang ketika kita sudah cukup kuat untuk tidak lagi membutuhkan pembuktian dari siapapun. Kadang ia muncul bukan saat kita masih terbakar dendam, tetapi saat hati kita mulai sembuh. Karena kebenaran yang datang terlalu cepat bisa berubah menjadi bahan amarah, tetapi kebenaran yang datang pada waktunya menjadi pintu kemerdekaan. Maka jangan terkejut jika dalam waktu dekat ada sesuatu yang lama tiba-tiba kembali ke permukaan. Jangan panik jika nama lama, cerita lama, atau situasi lama muncul lagi. Jangan buru-buru menganggap itu gangguan. Bisa jadi itu adalah cara semesta berkata, "Lihatlah, apa yang dulu mereka sembunyikan, kini sedang kubuka dengan tangan waktu." Jiwa terpilih, rekaman lama itu bukan datang untuk menyeretmu kembali ke luka.
Ia datang untuk membebaskanmu dari bayangan yang tidak pernah pantas kamu pikul. Ia datang untuk membersihkan namamu, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan ketepatan. Ia datang untuk menunjukkan bahwa orang yang tulus mungkin bisa disalahpahami sementara, tetapi tidak bisa dikalahkan selamanya. Dan ketika bukti itu mulai terlihat, jangan jadikan hatimu panggung kesombongan. Jangan berdiri dengan dada penuh dendam, sambil berkata bahwa akhirnya mereka kalah. Berdirilah dengan tenang, karena kemenangan sejati bukan ketika mereka malu, tetapi ketika kamu sadar bahwa kamu tetap bersih meski pernah diseret ke lumpur. Kemenangan sejati bukan ketika mereka tidak bisa berbohong lagi, tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan kebohongan mereka untuk runtuh agar kamu merasa berharga. Hari ini, rekaman lama itu menjadi tanda bahwa waktu berpihak kepada yang sabar. Dan kamu yang pernah diam di bawah tekanan, kini sedang dibawa menuju babak di mana kebenaran bukan lagi sekadar keyakinan di dadamu. Ia mulai menjadi cahaya yang terlihat oleh banyak mata. Bagian 2, mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik cerita yang mereka ciptakan sendiri. Ada jenis kebohongan yang awalnya tampak kuat, jiwa terpilih. Ia dibangun dengan wajah meyakinkan, kata-kata rapi, air mata palsu, dan nada suara yang dibuat seolah paling terluka. Orang-orang yang pandai memutar cerita seringkali tahu bagaimana membuat diri mereka terlihat seperti korban, sementara orang yang benar-benar terluka dibuat tampak sebagai pelaku. Mereka tidak hanya berbohong, mereka menciptakan panggung. Mereka tidak hanya menutupi kebenaran, mereka menyusun dunia kecil di mana semua orang dipaksa melihat dari sudut yang mereka pilihkan. Namun, kebohongan memiliki kelemahan yang tidak dimiliki kebenaran. Kebohongan harus terus dijaga. Ia harus diulang, diperbaiki, ditambal, disamakan dengan cerita sebelumnya, disesuaikan dengan wajah baru, dan diperkuat dengan kebohongan lain. Sekali saja ada celah, semuanya mulai retak. Sedangkan kebenaran tidak perlu mengingat dirinya sendiri. Kebenaran tetap sama, bahkan ketika tidak diucapkan. Itulah sebabnya rekaman lama yang kembali muncul menjadi begitu mengguncang. Karena ia tidak datang sebagai pendapat. Ia datang sebagai pantulan. Ia tidak meminta orang percaya. Ia hanya menunjukkan apa yang pernah terjadi. Dan ketika sesuatu yang asli muncul di hadapan orang-orang yang sudah terlalu lama mendengar versi palsu, ruang di sekitar mereka berubah. Udara menjadi berat. Senyum menjadi kaku. Mata yang dulu berani menuduh mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka yang dulu merasa paling aman kini mulai gelisah. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena cerita yang mereka bangun mulai melawan penciptanya sendiri. Kata-kata yang dulu mereka lempar seperti batu kini kembali sebagai gema. Tindakan yang dulu mereka anggap tidak akan diketahui kini menampakkan bentuknya. Dan semakin mereka mencoba menyangkal, semakin jelas bahwa penyangkalan itu bukan lagi pertahanan, melainkan kepanikan. Jiwa terpilih, jangan heran jika orang-orang yang dulu paling keras bicara tiba-tiba menjadi paling sunyi. Jangan heran jika mereka yang dulu sangat berani menyebarkan cerita kini mulai menghindar. Jangan heran jika ada yang mendadak bersikap baik, mendadak lembut, mendadak ingin berdamai tanpa pernah benar-benar mengakui apa yang mereka lakukan. Karena ketika rekaman lama membuka kebohongan, bukan hanya fakta yang muncul, karakter juga ikut terlihat. Pada masa lalu, mereka mungkin merasa menang karena berhasil membuatmu terlihat salah. Mereka mungkin puas melihatmu menjauh, kehilangan dukungan, atau memilih diam. Mereka mungkin menganggap kesunyianmu sebagai tanda bahwa kamu tidak punya pembelaan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa manusia yang benar-benar terluka seringkali tidak punya tenaga untuk bersandiwara. Orang yang hatinya jujur kadang terlalu sibuk menahan sakit hingga tidak sempat mengatur strategi. Sementara mereka sibuk menjaga topeng, kamu sedang dijaga oleh proses.
Sementara mereka sibuk memastikan orang lain percaya, kamu sedang ditempa agar tidak hancur oleh pandangan manusia. Sementara mereka sibuk membangun versi palsu, semesta sedang menyimpan versi asli. Dan sekarang versi asli itu mulai bergerak. Ada momen yang sangat halus tetapi besar dalam hidup seseorang, yaitu ketika orang-orang mulai menyadari bahwa mereka telah salah percaya. Mereka mungkin tidak langsung meminta maaf. Mereka mungkin tidak langsung mendatangimu. Tetapi di dalam hati mereka, ada ruang yang retak. Ada pertanyaan yang muncul. Ada rasa tidak nyaman ketika mengingat bagaimana dulu mereka ikut menghakimi. Itulah awal dari pemulihan namamu, bukan karena kamu memohon, tetapi karena kebenaran mulai menembus kesadaran mereka. Namun ingat, jiwa terpilih, tujuan penyingkapan ini bukan untuk menjadikanmu hakim atas hidup orang lain. Semesta tidak membuka kebohongan agar kamu berubah menjadi manusia yang penuh hinaan. Semesta membuka kebohongan agar rantai yang mengikatmu pada fitnah itu putus. Semesta ingin kamu berjalan lebih ringan, tanpa terus-menerus membawa beban cerita yang bukan milikmu. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi, bukan karena kamu mengejar mereka, tetapi karena cahaya sudah masuk ke ruangan yang mereka gelapkan. Tidak ada bayangan yang tahan ketika pintu dibuka. Tidak ada dusta yang tetap gagah ketika sumber cahaya berdiri tepat di depannya. Dan kamu tidak perlu memegang obor dengan tangan gemetar. Cukup tetap menjadi dirimu yang tenang, jernih, dan tidak tergesa-gesa. Karena ada orang-orang yang akan hancur bukan oleh balasanmu, tetapi oleh ingatan mereka sendiri. Mereka akan mengingat cara mereka memperlakukanmu. Mereka akan mengingat bagaimana mereka memilih percaya pada cerita yang mudah daripada mencari kebenaran yang dalam. Mereka akan mengingat bahwa kamu pernah berdiri di sana, tidak membela diri secara kasar, tidak menghancurkan siapapun, tetapi tetap ditinggalkan. Dan saat itu terjadi, jangan biarkan hatimu kembali terikat pada luka. Biarkan mereka bertemu dengan akibat dari pilihan mereka. Biarkan mereka memandang cermin yang telah disediakan waktu. Tugasmu bukan menarik mereka ke pengakuan. Tugasmu adalah menerima pembebasan yang datang melalui terbukanya kebenaran. Inilah tanda bahwa babak lama sedang ditutup. Mereka tidak bisa lagi berlindung di balik cerita buatan mereka, karena rekaman lama telah kembali seperti saksi yang tidak bisa disuap. Dan kamu, jiwa terpilih, tidak perlu berdiri di tengah keramaian untuk meminta semua orang melihatmu benar. Hidup sedang menunjukkan itu tanpa perlu kamu memaksanya. Bagian 3. Diammu dulu adalah bentuk ketaatan bukan kekalahan. Jiwa terpilih, bagian ini penting untuk kamu pahami dengan hati yang sangat dalam. Ada masa ketika diam terasa seperti hukuman. Ada masa ketika tidak membalas terasa seperti membiarkan diri diinjak. Ada masa ketika menahan kata-kata membuat dada seperti dipenuhi batu, karena kamu tahu ada kebenaran yang ingin keluar, tetapi keadaan tidak memberi ruang yang aman untuk mengucapkannya. Kamu mungkin pernah bertanya dalam keheningan, mengapa aku harus diam ketika mereka begitu mudah berbohong? Mengapa aku harus menahan diri ketika mereka begitu bebas menyusun cerita? Mengapa aku harus menjaga tutur kata ketika namaku dibuat seperti tempat pembuangan kesalahan? Pertanyaan seperti itu wajar. Bahkan jiwa yang kuat pun bisa letih ketika kejujurannya terus diuji oleh kebisingan yang tidak adil. Tetapi ada bentuk ketaatan yang tidak selalu terlihat megah dari luar. Ketaatan itu bukan hanya ketika seseorang berjalan di jalan terang dengan disambut tepuk tangan. Ketaatan juga terjadi ketika seseorang memilih tidak menjadi seperti orang yang menyakitinya. Ketaatan terjadi ketika kamu punya kesempatan membalas, tetapi memilih tidak merusak dirimu sendiri. Ketaatan terjadi ketika kamu bisa mempermalukan mereka, tetapi menunggu sampai waktu yang lebih tinggi bekerja. Diammu dulu bukan karena kamu tidak punya suara.
Diammu adalah tanda bahwa ada kebijaksanaan yang sedang dilatih di dalam dirimu. Kamu sedang diajari bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan teriakan. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan menjaga jiwa agar tidak turun ke tempat yang sama gelapnya dengan mereka. Ada kemenangan yang lahir bukan dari membuktikan diri di depan semua orang, tetapi dari kemampuan untuk tetap bersih saat dipancing menjadi kotor. Inilah yang membedakan jiwa terpilih dari jiwa yang belum matang. Jiwa yang belum matang akan segera membalas setiap luka dengan luka. Ia akan merasa harus selalu menjawab, selalu menyerang balik, selalu memastikan orang lain tahu versinya. Tetapi jiwa yang ditempa oleh cahaya belajar membaca waktu. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus mundur, kapan harus membiarkan keadaan mengungkap sendiri, dan kapan harus berdiri tanpa perlu menjelaskan. Kamu mungkin tidak menyadari, tetapi selama kamu diam, banyak hal sedang disusun. Bukan hanya di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu. Kamu sedang dipisahkan dari kebutuhan untuk selalu dipercaya oleh semua orang. Kamu sedang dibersihkan dari ketergantungan pada validasi. Kamu sedang diajari bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh mulut orang lain, bahkan ketika mulut itu berhasil mempengaruhi banyak telinga. Dan sekarang, ketika rekaman lama itu mulai muncul, kamu bisa melihat mengapa kamu dulu tidak diperbolehkan bereaksi sembarangan. Kalau kamu dulu membalas dengan amarah, orang-orang akan mengingat amarahmu, bukan lukamu. Kalau kamu dulu menyerang balik, mereka akan memakai reaksimu sebagai alasan untuk membenarkan fitnah mereka. Kalau kamu dulu memaksakan pembuktian, mereka akan berkata bahwa kamu terlalu defensif. Tetapi karena kamu diam, kini kebenaran datang tanpa terlihat seperti pembelaan pribadi. Ia datang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Itulah keindahan rencana yang lebih tinggi. Apa yang dulu tampak seperti penundaan, ternyata perlindungan. Apa yang dulu terasa seperti ketidakadilan, ternyata ruang pematangan. Apa yang dulu kamu kira sebagai kekalahan, ternyata strategi langit agar kamu tidak ikut tercemar. Jiwa terpilih, tidak semua orang akan memahami beratnya diam yang kamu jalani. Mereka tidak tahu berapa kali kamu menahan pesan yang ingin dikirim. Mereka tidak tahu berapa kali kamu membuka percakapan lama, lalu menutupnya lagi karena hatimu berkata, belum waktunya. Mereka tidak tahu berapa kali kamu menangis bukan karena takut, tetapi karena lelah melihat kebenaran diperlakukan seperti tidak punya tempat. Tetapi semesta tahu, waktu tahu, ruang batinmu tahu. Dan hari ini, ketika rekaman lama mulai membuka kebohongan, diammu mendapatkan makna baru. Ia tidak lagi terlihat sebagai kelemahan. Ia terlihat sebagai bukti bahwa kamu memiliki kendali diri yang besar. Kamu tidak melempar api hanya karena rumahmu diserang asap. Kamu tidak menenggelamkan diri ke lumpur hanya karena namamu dilempar ke sana. Kamu tetap berdiri meski dengan kaki gemetar. Itulah sebabnya penyingkapan ini akan terasa berbeda. Ini bukan sekadar mereka ketahuan. Ini adalah pengakuan dari kehidupan bahwa kesabaranmu tidak salah. Ini adalah pelukan dari semesta yang berkata, "Aku melihatmu saat tidak ada yang melihat. Aku mendengarmu saat tidak ada yang mau mendengar. Aku menyimpan kebenaranmu saat semua orang sibuk percaya pada kepalsuan. Maka jangan kutuk masa diammu. Jangan menyesali hari-hari ketika kamu tidak membalas. Justru di sanalah mahkota batinmu ditempa. Di sanalah kekuatanmu dibentuk, bukan dari kemarahan, tetapi dari kejernihan. Di sanalah kamu belajar bahwa orang terpilih tidak selalu menjadi yang paling keras suaranya, tetapi seringkali menjadi yang paling kuat menahan dirinya. Dan sekarang, ketika pintu lama terbuka, kamu tidak perlu keluar dengan wajah penuh dendam. Keluarlah dengan wajah seseorang yang akhirnya mengerti. Mengerti bahwa diam bisa menjadi doa tanpa kata. Mengerti bahwa sabar
bisa menjadi senjata yang tidak melukai. Mengerti bahwa ketaatan kepada kebenaran, meski sunyi, tidak pernah membawa seseorang pada kehancuran. Ia hanya menunggu waktu untuk mengangkatnya. Bagian 4. Orang-orang yang pernah percaya pada kebohongan akan mulai melihat pola yang dulu mereka abaikan. Jiwa terpilih, penyingkapan tidak selalu dimulai dengan ledakan besar. Kadang ia dimulai dengan satu pertanyaan kecil di kepala seseorang. Mengapa dulu ceritanya terasa terlalu rapi? Mengapa orang itu selalu menuduh, tetapi tidak pernah mau menunjukkan kedalaman fakta? Mengapa orang yang katanya terluka, justru terlihat terlalu menikmati ketika orang lain mulai membencimu? Mengapa setiap kali kamu diam, mereka semakin banyak bicara? Mengapa setelah waktu berjalan, karakter mereka tidak berubah, tetapi pola yang sama muncul lagi pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan kecil itulah yang menjadi celah pertama bagi cahaya. Orang-orang yang dulu percaya pada kebohongan mungkin tidak langsung berbalik memahami dirimu. Mereka mungkin perlu waktu untuk menerima bahwa mereka pernah salah menilai. Manusia sering lebih mudah percaya bahwa dirinya ditipu daripada mengakui bahwa ia ikut menyakiti orang yang tidak bersalah. Tetapi ketika rekaman lama muncul, pola yang dulu tersembunyi mulai terlihat seperti garis yang menghubungkan banyak titik. Inilah yang sering terjadi ketika kebenaran mendekat. Bukan hanya satu peristiwa yang terbuka, tetapi seluruh pola mulai terbaca. Orang-orang mulai mengingat cara mereka berbicara tentangmu. Mereka mulai mengingat bagaimana cerita itu disebarkan. Mereka mulai menyadari bahwa ada bagian yang janggal sejak awal, tetapi dulu mereka memilih mengabaikannya, karena mengikuti suara terbanyak terasa lebih nyaman daripada berdiri sendiri mencari kebenaran. Disinilah kebohongan kehilangan kekuatannya. Selama orang hanya melihat satu potongan, kebohongan bisa menyamar. Tetapi ketika banyak potongan disatukan, wajah aslinya muncul. Kebohongan yang dulu terlihat seperti kebenaran mulai tampak sebagai rangkaian manipulasi. Kata-kata yang dulu terdengar meyakinkan mulai terdengar seperti pengalihan. Air mata yang dulu membuat orang iba mulai terlihat sebagai panggung. Dan diamnya dirimu yang dulu dianggap mencurigakan, kini mulai dipahami sebagai luka yang tidak ingin diperbesar. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu memaksa orang-orang itu untuk melihat. Biarkan mereka sampai pada kesadaran dengan perjalanan mereka sendiri. Karena kesadaran yang dipaksa sering berubah menjadi penolakan. Tetapi kesadaran yang tumbuh dari dalam akan menetap lebih lama. Ketika mereka sendiri melihat pola, ketika mereka sendiri mengingat ulang kejadian, ketika mereka sendiri membandingkan ucapan dengan tindakan, maka kebenaran menjadi lebih kuat daripada 1000 penjelasan darimu. Ada orang yang akan mulai merasa malu, meski tidak mengatakannya. Ada yang akan memperhatikanmu dari jauh dengan rasa bersalah yang tidak mampu diucapkan. Ada yang ingin mendekat, tetapi takut karena pernah ikut menjauhimu. Ada yang ingin meminta maaf, tetapi lidahnya tertahan oleh gengsi. Ada juga yang tetap keras kepala, karena bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa seperti kehilangan wajah. Biarkan semua itu berjalan. Tugasmu bukan mengatur cara orang lain bertemu dengan kesadaran. Tugasmu adalah menjaga dirimu agar tidak kehilangan kedamaian saat kebenaran mulai bekerja. Pola yang mereka abaikan dulu akan muncul kembali dalam bentuk yang tidak bisa mereka bantah. Mungkin orang yang pernah memfitnahmu mengulangi cara yang sama kepada orang lain. Mungkin sikapnya akhirnya terlihat oleh lingkungan. Mungkin kebiasaannya memutarbalikkan keadaan tidak lagi bisa ditutupi. Mungkin orang-orang yang dulu membelanya mulai mengalami sendiri apa yang pernah kamu alami. Dan pada saat itu, mereka akan memahami bukan dari ceritamu, tetapi dari pengalaman mereka sendiri. Inilah salah satu cara semesta mengajar manusia. Kadang seseorang tidak percaya ketika kita terluka, sampai luka yang sama mengetuk pintu hidupnya. Kadang seseorang tidak memahami fitnah,
sampai ia sendiri melihat bagaimana fitnah bekerja. Kadang seseorang tidak sadar telah menjadi bagian dari ketidakadilan, sampai ketidakadilan itu berdiri di hadapannya dengan wajah yang tidak bisa lagi ia abaikan. Tetapi dengarkan ini, jiwa terpilih. Saat mereka mulai melihat, jangan biarkan hatimu berkata, rasakanlah. Itu suara luka, bukan suara kebijaksanaan. Kamu boleh merasa lega. Kamu boleh merasa akhirnya bebanmu berkurang. Kamu boleh menangis karena setelah sekian lama, kebenaran mulai terlihat. Tetapi jangan jadikan pencerahan orang lain sebagai pesta dendam. Karena jiwa terpilih dipanggil bukan untuk menikmati kehancuran orang, melainkan untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap utuh meski pernah dihancurkan oleh cerita palsu. Kebesaranmu justru akan terlihat ketika kamu tidak perlu mempermalukan siapapun. Saat mereka sadar, cukup biarkan kesadaran itu bekerja. Tidak perlu mengirim pesan panjang, tidak perlu membuka luka lama di depan semua orang. Tidak perlu berkata, sekarang kalian tahu. Karena kadang diam yang matang lebih mengguncang daripada pidato kemenangan. Kadang ketenanganmu menjadi cermin yang membuat mereka melihat kesalahan mereka lebih jelas. Orang-orang yang dulu percaya pada kebohongan akan mulai melihat pola, dan pola itu akan membawa mereka ke satu kenyataan. Kamu tidak seburuk cerita yang mereka dengar. Kamu tidak sejahat narasi yang pernah dibangun. Kamu hanya seseorang yang dipaksa bertahan dalam badai yang diciptakan oleh mulut orang lain. Dan meskipun mereka terlambat menyadari, kesadaran itu tetap menjadi bagian dari pemulihan yang semesta izinkan. Maka kuatkan hatimu. Jangan goyah ketika mata-mata lama mulai kembali menatapmu. Jangan bingung ketika suasana berubah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kabut sedang ditarik dari wajah kebenaran. Dan ketika kabut itu hilang, bukan hanya mereka yang melihatmu dengan cara baru. Kamu pun akan melihat dirimu dengan lebih penuh hormat, karena ternyata kamu berhasil bertahan melewati masa ketika hampir tidak ada yang memahami. Bagian 5. Rekaman lama. Itu tidak muncul untuk menghidupkan dendam, tetapi untuk mengembalikan martabatmu. Jiwa terpilih, ketika masa lalu kembali terbuka, hati manusia sering diuji sekali lagi. Bukan hanya diuji oleh luka, tetapi oleh godaan untuk membalas. Saat kebohongan mulai runtuh, ada bagian dalam diri yang mungkin ingin berkata keras, lihat sekarang, siapa yang benar. Ada dorongan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka pernah salah. Ada keinginan untuk mengangkat kembali semua kepedihan dan menaruhnya di depan mereka satu persatu. Namun pesan ini datang untuk mengingatkanmu. Rekaman lama itu tidak muncul agar kamu menjadi tawanan dendam baru. Ia muncul untuk mengembalikan martabatmu. Ia muncul untuk mengambil kembali bagian dari dirimu yang pernah dirampas oleh tuduhan. Ia muncul agar kamu tidak lagi hidup dengan kepala tertunduk karena cerita yang tidak pernah mencerminkan kebenaranmu. Martabat adalah sesuatu yang sangat halus, tetapi sangat kuat. Ia bukan kesombongan. Ia bukan keinginan untuk terlihat lebih suci daripada orang lain. Martabat adalah kemampuan untuk berdiri di dalam kebenaran diri tanpa harus merendahkan siapapun. Martabat adalah ketika kamu tahu apa yang terjadi, tahu siapa dirimu, tahu bahwa kamu pernah dilukai, tetapi tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan cara kamu memandang hidup. Mereka mungkin pernah mengambil reputasimu di mata sebagian orang. Mereka mungkin pernah membuatmu terlihat buruk. Mereka mungkin pernah membuat langkahmu berat, karena setiap tempat terasa dipenuhi prasangka. Tetapi mereka tidak bisa mengambil inti cahayamu, kecuali kamu menyerahkannya melalui dendam yang berkepanjangan. Karena dendam adalah cara paling halus bagi orang yang menyakitimu untuk tetap tinggal di dalam rumah batinmu. Jangan beri mereka tempat itu lagi. Jika rekaman lama telah muncul, jika kebohongan mulai terbuka, jika orang-orang mulai melihat,
maka gunakan momen ini untuk mengambil kembali napasmu. Bukan untuk mengejar mereka, bukan untuk memaksa pengakuan, bukan untuk mengulang luka sampai hatimu kembali berdarah. Ambil kembali martabatmu dengan cara berjalan lebih tegak, berbicara lebih jernih, memilih lebih bijak, dan tidak lagi mengecilkan diri karena masa lalu yang mereka rusak. Ada keindahan yang sangat dalam ketika seseorang yang pernah difitnah akhirnya tidak perlu lagi menjelaskan dirinya. Ia hanya hadir dan kehadirannya sudah menjadi jawaban. Ia bekerja, tumbuh, memperbaiki hidup, membangun hal-hal baik, dan orang-orang mulai menyadari bahwa cerita lama tidak sejalan dengan kenyataan yang mereka lihat. Inilah pembuktian yang paling elegan. Hidupmu sendiri menjadi bantahan terhadap kebohongan mereka. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu kembali ke masa lalu untuk mengambil semua serpihan yang tercecer. Tidak semua tempat perlu kamu datangi lagi. Tidak semua orang perlu kamu hubungi kembali. Tidak semua percakapan perlu dibuka. Kadang martabat pulih bukan karena kita mengulang sejarah, tetapi karena kita berhenti membiarkan sejarah menentukan arah langkah kita. Rekaman lama itu muncul sebagai tanda bahwa kamu boleh melepaskan beban yang bukan milikmu. Selama ini mungkin kamu membawa rasa tidak adil, rasa ingin dipahami, rasa ingin ada seseorang berkata bahwa mereka percaya padamu. Dan sekarang, ketika tanda-tanda penyingkapan datang, semesta seperti berkata, kamu tidak perlu lagi memohon keadilan dari tangan yang pernah menutup pintu. Keadilan memiliki jalannya sendiri. Namun pemulihan martabat juga meminta kedewasaan. Jangan gunakan bukti itu untuk menjadi seperti mereka. Jangan memakai kebenaran sebagai senjata untuk melukai tanpa arah. Kebenaran memang kuat, tetapi di tangan hati yang belum sembuh, ia bisa berubah menjadi pisau yang membuat semuanya semakin berdarah. Biarkan kebenaran menjadi cahaya, bukan api liar. Biarkan ia menerangi, bukan membakar habis segala sesuatu. Kamu boleh menetapkan batas. Kamu boleh memilih tidak kembali dekat dengan orang yang pernah menghancurkan kepercayaanmu. Kamu boleh tidak membuka pintu yang sama. Memaafkan secara batin tidak selalu berarti mengizinkan semua orang masuk lagi ke ruang hidupmu. Kadang martabat berarti berkata dengan tenang, "Aku tidak membencimu, tetapi aku tidak lagi memberimu akses untuk mengacaukan damai yang sudah susah payah kubangun." Itu bukan kekejaman, itu kebijaksanaan. Jiwa terpilih tidak dipanggil untuk menjadi tempat semua orang bisa kembali sesuka hati setelah merusak. Kamu boleh lembut tanpa menjadi rapuh. Kamu boleh penuh kasih tanpa menjadi mudah dimanfaatkan. Kamu boleh memaafkan tanpa menghapus pelajaran. Karena kasih yang matang selalu berjalan bersama batas yang sehat. Rekaman lama itu membuka kebohongan, tetapi lebih dari itu, ia membuka pintu untuk kamu kembali menghormati dirimu. Kamu akan mulai melihat bahwa selama ini kamu tidak gila karena merasa ada yang salah. Kamu tidak berlebihan karena merasa dikhianati. Kamu tidak lemah karena pernah terluka. Semua yang kamu rasakan memiliki alasan. Semua rasa sakitmu punya konteks. Dan sekarang konteks itu mulai terlihat. Maka pulihkan martabatmu dengan tenang. Jangan menunggu mereka mengaku agar kamu bisa bernapas. Jangan menunggu semua orang meminta maaf agar kamu bisa melanjutkan hidup. Kamu bisa berjalan sekarang. Kamu bisa bangkit sekarang. Kamu bisa menyentuh kembali bagian dirimu yang pernah hilang dan berkata, "Aku pulang kepada diriku sendiri." Aku tidak lagi hidup di bawah bayangan cerita palsu. Aku tidak lagi mengecil karena suara orang lain. Aku adalah saksi hidup bahwa kebenaran mungkin terlambat terlihat, tetapi tidak pernah hilang. Bagian 6. Saat kebenaran terbuka, kamu diminta tetap taat pada cahaya, bukan terpancing oleh kekacauan. Jiwa terpilih, ketika sesuatu yang tersembunyi mulai terbuka, suasana sering menjadi tidak stabil. Orang-orang yang merasa terancam
bisa bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang menyangkal lebih keras, ada yang menyalahkan keadaan, ada yang berpura-pura lupa, ada yang mencoba mengubah arah pembicaraan. Ada yang tiba-tiba menjadi korban baru dalam cerita yang mereka buat sendiri. Dan ada pula yang berusaha menarikmu kembali ke pusaran lama, agar kamu kehilangan ketenangan. Di titik inilah kualitas jiwamu diuji lagi. Bukan saat kamu difitnah saja kamu diuji. Saat kebenaran mulai berpihak kepadamu pun, kamu tetap diuji. Karena kemenangan yang tidak dijaga bisa membuat seseorang berubah menjadi sesuatu yang dulu ia lawan. Ketika kamu akhirnya punya posisi yang lebih kuat, apakah kamu akan tetap rendah hati? Ketika bukti mulai muncul, apakah kamu akan tetap jernih? Ketika mereka tidak bisa lagi berbohong, apakah kamu akan tetap menjaga cahaya di dalam dirimu? Taat pada cahaya berarti tidak membiarkan kebenaran menyeretmu ke kekacauan. Taat pada cahaya berarti kamu tidak perlu menjadikan setiap orang sebagai musuh, meskipun sebagian pernah menyakitimu. Taat pada cahaya berarti kamu mampu berkata, "Aku melihat semuanya, aku memahami semuanya, tetapi aku memilih bergerak dengan kebijaksanaan, bukan dengan ledakan emosi." Akan ada godaan untuk menjawab semua hal. Akan ada godaan untuk membuka semua bukti kepada semua orang. Akan ada godaan untuk membongkar lebih banyak daripada yang diperlukan. Tetapi tidak semua yang benar harus diucapkan dengan keras. Tidak semua yang kamu tahu harus ditaruh di depan umum. Tidak semua penyingkapan perlu kamu dorong sampai menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan orang lain. Kebenaran yang matang tahu ukurannya. Ini bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu diinjak lagi. Bukan berarti kamu harus menutup mata. Bukan berarti kamu harus menyelamatkan nama orang yang dengan sadar merusak namamu. Tetapi ini berarti kamu bergerak dengan kendali. Kamu memilih langkah yang perlu, bukan langkah yang lahir dari luka. Kamu menjaga batas, tetapi tidak membiarkan hatimu menjadi gelap. Kamu membiarkan fakta berbicara, tetapi tidak menjadikan hidupmu panggung pembalasan. Jiwa terpilih, ingatlah bahwa energi yang sedang datang kepadamu adalah energi pemulihan, bukan kekacauan. Jika kamu menanggapi semuanya dengan amarah tanpa arah, kamu bisa kehilangan makna besar dari penyingkapan ini. Semesta tidak membawa rekaman lama itu kembali hanya agar kamu terjebak di babak lama. Semesta membawanya kembali agar pintu lama bisa ditutup dengan benar. Agar kamu tidak lagi dihantui oleh pertanyaan. Agar kamu bisa melanjutkan perjalanan tanpa terus menoleh ke belakang. Ketaatan pada cahaya juga berarti mendengarkan intuisi. Jika ada percakapan yang perlu dilakukan, lakukan dengan tenang. Jika ada batas yang perlu ditegaskan, tegaskan tanpa berteriak. Jika ada hubungan yang perlu dilepaskan, lepaskan tanpa drama berlebihan. Jika ada kesempatan untuk menyatakan kebenaran, lakukan dengan bahasa yang tidak mengkhianati kematanganmu. Karena cara kamu membawa kebenaran akan menunjukkan sejauh mana kamu sudah sembuh. Mungkin ada orang yang mencoba memancingmu dengan kalimat lama. Mereka mungkin berkata bahwa kamu terlalu sensitif. Mereka mungkin menuduhmu ingin membesar-besarkan keadaan. Mereka mungkin membalik cerita lagi. Tetapi kali ini kamu tidak sama seperti dulu. Kamu sudah melewati malam panjang. Kamu sudah belajar membaca tanda. Kamu sudah tahu bahwa tidak semua undangan konflik perlu dijawab. Kadang kemenangan terbesar adalah tidak hadir di arena yang dirancang untuk menjatuhkanmu. Kamu tidak perlu lagi membuktikan kemurnian hatimu kepada orang yang selalu mencari alasan untuk meragukannya. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan kelelahanmu kepada orang yang dulu menikmati kebingunganmu. Kamu tidak perlu lagi memaksa mereka mengerti. Karena bukti yang muncul sudah cukup menjadi saksi bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak benar. Tetaplah taat pada cahaya. Cahaya bukan kelemahan.
Cahaya bukan kepolosan yang mudah ditipu. Cahaya adalah kejernihan yang tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Cahaya adalah keberanian untuk tidak mengulangi pola gelap, meskipun kamu punya alasan untuk melakukannya. Cahaya adalah keputusan untuk tidak menjadikan luka sebagai identitas utama. Dan ketika kekacauan di luar mulai meningkat, jadilah pusat yang tetap tenang. Biarkan orang lain panik karena topengnya jatuh. Biarkan orang lain sibuk menyusun pembelaan. Biarkan orang lain berlari dari bayangan masa lalunya. Kamu cukup berdiri dalam kesadaran baru. Aku tidak lagi berada di bawah kuasa kebohongan itu. Aku tidak lagi dikendalikan oleh cerita lama. Aku tidak lagi harus membuktikan diri kepada telinga yang dulu memilih tertutup. Inilah bentuk kemenangan yang sangat tinggi, jiwa terpilih. Bukan hanya kebohongan mereka terbuka, tetapi kamu tidak berubah menjadi kebohongan baru. Bukan hanya nama kamu dibersihkan, tetapi jiwamu juga tetap terang. Bukan hanya masa lalu tersingkap, tetapi masa depanmu tidak lagi disandera olehnya. Bagian 7. Setelah kebohongan terbuka, jalan baru akan terbentang di depanmu. Jiwa terpilih. Setiap penyingkapan besar selalu membawa perpindahan. Ketika kebohongan terbuka, bukan hanya masa lalu yang berubah maknanya. Masa depan juga mulai berubah arahnya. Karena selama sebuah kebohongan masih menggantung di atas hidupmu, ada bagian dari energimu yang tertahan. Ada langkah yang terasa berat. Ada pintu yang seolah belum terbuka penuh. Ada keberanian yang tidak sepenuhnya keluar, karena di dalam hatimu masih ada bayangan yang berkata, bagaimana jika mereka masih percaya cerita itu? Tetapi ketika rekaman lama muncul dan kebohongan mulai runtuh, ruang di sekelilingmu berubah. Beban yang dulu tidak terlihat mulai terangkat. Nama yang dulu dibungkus kabut mulai bersih. Orang-orang yang dulu salah paham mungkin tidak semuanya kembali, tetapi itu tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Yang penting adalah kamu mulai berjalan tanpa membawa rantai yang bukan milikmu. Jalan baru akan terbentang bukan selalu dalam bentuk kejadian spektakuler yang langsung membuat semua orang terkejut. Kadang jalan baru dimulai dari rasa lega yang muncul di dada, tidur yang lebih tenang, pikiran yang tidak lagi memutar ulang kejadian lama dengan rasa sakit yang sama, keberanian untuk muncul kembali, kemampuan untuk berkarya lagi, kemauan untuk percaya bahwa hidup masih bisa baik meskipun pernah ada orang yang merusak kepercayaanmu. Namun jalan baru juga bisa hadir melalui kesempatan nyata. Orang-orang baru yang lebih jernih, lingkungan yang lebih sehat, pekerjaan atau karya yang mulai mendapat perhatian, hubungan yang lebih tulus, keputusan yang dulu tertunda kini terasa mungkin, pintu yang dulu tertutup bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena energimu masih tersangkut di medan lama, kini mulai terbuka perlahan. Inilah sebabnya kamu tidak boleh terus menatap kebohongan yang telah terbuka. Lihatlah secukupnya, pelajari secukupnya, ambil hikmahnya, lalu berjalan. Jangan jadikan penyingkapan sebagai rumah baru. Ia hanyalah gerbang. Setelah gerbang terbuka, kamu harus melangkah melewatinya. Jangan berdiri terlalu lama di depan reruntuhan cerita palsu, karena hidupmu tidak dibangun untuk menetap di sana. Kemenangan spiritual bukan hanya ketika yang salah terlihat salah. Kemenangan spiritual adalah ketika yang benar berani hidup kembali. Kamu berani tertawa lagi tanpa merasa bersalah. Kamu berani bermimpi lagi tanpa takut diremehkan. Kamu berani hadir lagi tanpa mengecilkan cahaya. Kamu berani menerima hal baik tanpa merasa harus terus membayar luka lama. Jiwa terpilih, setelah kebohongan terbuka, kamu akan melihat bahwa tidak semua orang perlu ikut ke babak berikutnya. Ada yang hanya ditakdirkan menjadi pelajaran. Ada yang hanya menjadi cermin. Ada yang hanya hadir untuk menunjukkan bagian dirimu yang perlu diperkuat.
Jangan memaksa semua orang memahami perjalananmu. Jangan memaksa semua orang berjalan bersamamu. Babak baru membutuhkan ruang baru, dan ruang baru seringkali meminta keberanian untuk melepaskan keramaian lama. Akan ada rasa sunyi setelah kebenaran terbuka. Ini wajar, karena setelah badai berhenti, telinga kita butuh waktu untuk terbiasa dengan hening. Setelah lama hidup dalam tekanan, kedamaian kadang terasa asing. Jangan takut pada hening itu. Hening itu bukan kekosongan. Hening itu adalah ruang pemulihan. Di sana kamu akan mendengar kembali suara aslimu. Di sana kamu akan menemukan kembali arah yang tidak lagi dicampuri oleh kebisingan orang lain. Jalan baru itu juga akan menuntut kamu untuk tidak membawa identitas korban selamanya. Kamu pernah dilukai, benar. Kamu pernah disalahpahami, benar. Kamu pernah difitnah, mungkin benar. Tetapi kamu bukan hanya luka itu. Kamu bukan hanya kisah tentang orang yang dizalimi oleh cerita palsu. Kamu adalah jiwa yang bangkit. Kamu adalah saksi bahwa manusia bisa melewati penghancuran karakter dan tetap membangun kehidupan yang bermakna. Kamu adalah bukti bahwa cahaya bisa tetap menyala meski pernah dikepung kabut tebal. Maka ketika pintu baru terbuka, masuklah dengan kepala tegak. Jangan masuk sambil terus membawa suara lama. Jangan masuk sambil masih menunggu semua orang dari masa lalu menyesal. Biarkan penyesalan mereka menjadi urusan jiwa mereka. Urusanmu adalah tumbuh. Urusanmu adalah menjaga cahaya. Urusanmu adalah memakai pelajaran itu untuk menjadi lebih bijak, lebih peka, lebih kuat, dan lebih selektif. Jika kelak ada orang yang bertanya tentang masa lalu itu, kamu tidak perlu menjawab dengan api. Jawablah dengan ketenangan. Katakan melalui hidupmu bahwa kamu sudah melewati itu. Katakan melalui karya, sikap, kedewasaan, dan damai yang kamu bawa. Karena orang yang benar-benar menang tidak selalu banyak menjelaskan. Ia hanya berubah menjadi lebih terang, dan terang itu sendiri menjadi jawaban. Jiwa terpilih, rekaman lama telah muncul, bukan untuk mengikatmu kembali, tetapi untuk memutus ikatan yang tidak terlihat. Kebohongan telah terbuka bukan agar kamu tinggal di medan pembuktian, tetapi agar kamu bebas memasuki medan penciptaan. Sekarang yang lama mulai runtuh. Yang palsu kehilangan kuasa, yang tersembunyi mulai terlihat, dan yang baru sedang menunggu keberanianmu untuk melangkah. Penutup, deklarasi terakhir untuk jiwa yang pernah disalahpahami. Jiwa terpilih, jika pesan ini sampai kepadamu, jangan anggap ini sebagai kebetulan kecil yang lewat begitu saja. Ada bagian dalam dirimu yang memang sedang dipanggil untuk bangun. Ada bagian dari masa lalumu yang sedang diselesaikan. Ada simpul lama yang sedang dilepaskan oleh tangan waktu. Dan ada kebenaran yang dulu terlihat terlalu jauh, kini mulai mendekat ke pintu hidupmu. Rekaman lama itu kembali muncul bukan karena hidup ingin menyiksamu dengan ingatan lama. Ia muncul karena ada babak yang harus ditutup dengan kebenaran, bukan dengan kebingungan. Ia muncul karena kamu sudah terlalu lama berjalan membawa beban yang tidak seharusnya kamu bawa. Ia muncul karena semesta tahu, ada luka yang tidak cukup disembuhkan dengan melupakan. Ada luka yang hanya bisa benar-benar pulih ketika kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya. Mereka mungkin pernah berbohong. Mereka mungkin pernah membuatmu tampak salah. Mereka mungkin pernah mengubah cerita, menyembunyikan niat, memotong fakta, dan membangun panggung yang membuat banyak orang salah menilai. Tetapi hari ini, dengarkan deklarasi ini dengan seluruh hatimu. Kebohongan tidak memiliki akar yang lebih dalam daripada kebenaran. Ia bisa tumbuh cepat, tetapi mudah roboh. Ia bisa terdengar keras, tetapi tidak tahan lama. Ia bisa menguasai telinga manusia sementara, tetapi tidak bisa menguasai catatan semesta selamanya. Kamu yang dulu diam, kini tidak lagi perlu merasa kalah. Kamu yang dulu menahan sakit,
Kini tidak perlu lagi memaksa siapapun memahami lukamu. Kamu yang dulu ditinggalkan dalam prasangka, kini sedang dipanggil untuk berdiri di atas tanah baru. Bukan tanah dendam, bukan tanah pembalasan, tetapi tanah martabat, tanah kejelasan, tanah kebangkitan. Mulai hari ini, lepaskan kebutuhan untuk terus menjelaskan kepada orang yang sengaja tidak mau mengerti. Lepaskan kebiasaan membuktikan diri kepada mata yang memang memilih buta. Lepaskan beban untuk memperbaiki cerita di setiap telinga. Biarkan hidupmu menjadi penjelasan. Biarkan ketenanganmu menjadi pembuktian. Biarkan karyamu menjadi suara. Biarkan cahaya batinmu menjadi rekaman baru yang tidak bisa mereka hapus. Dan jika suatu saat mereka kembali dengan wajah menyesal, kamu boleh memilih jalan yang paling damai bagi jiwamu. Kamu boleh memaafkan dari jauh. Kamu boleh menutup pintu dengan lembut. Kamu boleh menerima permintaan maaf tanpa mengembalikan akses. Kamu boleh tetap baik tanpa menjadi tempat mereka mengulang kesalahan. Karena jiwa terpilih bukan berarti harus selalu membiarkan dirinya dilukai. Jiwa terpilih berarti tahu nilai dirinya, tahu batasnya, dan tahu kapan harus berjalan meninggalkan ruang yang tidak lagi sehat. Inilah deklarasi terakhirnya, yang tersembunyi sedang terbuka, yang palsu sedang kehilangan suara, yang lama sedang dikembalikan ke tempatnya, yang benar sedang naik ke permukaan. Dan kamu, jiwa terpilih, tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang menunggu pembelaan. Kamu berdiri sebagai seseorang yang telah ditempa, dibersihkan, dikuatkan, dan dipersiapkan untuk babak yang lebih besar. Jangan takut ketika masa lalu mengetuk lagi. Mungkin ia datang bukan untuk menyeretmu mundur, tetapi untuk menyerahkan kunci pembebasan. Jangan takut ketika wajah-wajah lama muncul kembali. Mungkin mereka datang bukan untuk menguasaimu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah tidak lagi sama. Jangan takut ketika kebohongan runtuh. Reruntuhan itu bukan akhir hidupmu. Reruntuhan itu adalah tanda bahwa bangunan palsu yang menutupi jalanmu akhirnya dihancurkan. Sekarang berdirilah. Tarik napas dalam. Rasakan bahwa kamu masih di sini. Meski pernah disalahpahami, kamu masih hidup. Meski pernah difitnah, kamu masih berjalan. Meski pernah kehilangan banyak hal, kamu belum kehilangan cahaya terdalam yang membuatmu dipilih untuk melewati semua ini. Jika pesan ini menggetarkan hatimu, tekan like sebagai tanda bahwa kamu menerima cahaya kebenaran ini. Subscribe agar kamu tidak terlewat pesan-pesan berikutnya yang mungkin menjadi penguat di saat jiwamu membutuhkan arah. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap pesan baru bisa sampai kepadamu tepat pada waktunya. Tulis komentar, "Aku siap berdiri di atas kebenaran," sebagai pernyataan bahwa kamu tidak lagi hidup dalam bayangan kebohongan lama. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang pernah disalahpahami, pernah difitnah, atau pernah diam terlalu lama menanggung cerita yang bukan miliknya. Karena mungkin satu pesan yang kamu bagikan bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang hampir menyerah. Dan untukmu, jiwa terpilih, ingatlah ini sebagai kalimat penutup yang harus kamu bawa dalam dada. Rekaman lama boleh kembali, kebohongan boleh terbuka, wajah asli orang-orang boleh terlihat, tetapi damai batinmu tetap harus menjadi tahta tertinggimu. Kamu tidak lahir untuk dikalahkan oleh cerita palsu. Kamu lahir untuk menjadi bukti bahwa kebenaran bisa berjalan lambat. Tetapi ketika ia tiba, tidak ada lagi kebohongan yang mampu berdiri di hadapannya.